Ucapkan shalom, saudara. Shalom. Hari ini sesuai dengan tema adalah the key of blessing, jadi kunci berkat, saudara. Tapi sebelumnya kita akan buka dulu Amsal pasal yang ke-10 ayat 22. Saya percaya tidak ada seorang pun yang tidak ingin diberkati Tuhan. Amin. Di sini dikatakan begini, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Artinya begini, saudara. Jadi sejak manusia jatuh dalam dosa itu ada susah payah, ada jerih payah, ada keringat, saudara. Jadi yang menjadikan kaya dalam terjemahan yang berbeda dikatakan begini, terjemahan bahasa Indonesia. Karena berkat Tuhan sajalah orang menjadi kaya, kerja keras tak dapat menambah harta. Jadi ini kaya yang dimaksud Amsal ini adalah kaya itu artinya apa? Menikmati pemenuhan daripada Tuhan. Makanya kita lihat ya di Hagai pasal yang kedua. Kita dalam 2 minggu ini sedang belajar 3 minggu ya dari Hagai. Di ayat yang ke-15 sampai dengan 19 ini LAI memberikan judul pembangunan bait suci mendatangkan berkat. Jadi kata kunci untuk diberkati Tuhan adalah terlibat di dalam pembangunan bait suci, saudara. Nah, kita lihat ya. Saya akan bacakan buat saudara ayat 15. Maka sekarang perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya. Sebelum ditaruh orang batu demi batu untuk pembangunan bait Tuhan, bagaimana keadaannya? Ketika orang pergi melihat suatu timbunan gandum yang seharusnya sebanyak 20 gantang, hanya ada 10. Dan ketika orang pergi ke tempat pemerasan anggur untuk mencedok 50 takar, hanya ada 20. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum, dan segala yang dibuat tanganmu dengan hujan batu. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9, mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan, perhatikanlah. Apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung? Dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah? Mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Mari kita akan belajar 2 hal hari ini. Di dalam ayat 16 dan 17 ini kita melihat bahwa Tuhan mau kita ini sebenarnya seharusnya maksimal. Maksimal, karena di sini dikatakan ketika orang pergi melihat suatu timbunan yang seharusnya 20 gantang, hanya ada 10. Ini makanya seringkali ada orang jauh, gimana kabarmu? Lumayan, hanya. Dan ketika orang pergi ke tempat pemerasan anggur untuk mencedok 50 takar, hanya ada 20. Artinya ini tidak maksimal, saudara. Tuhan mau saudara dan saya ini maksimal. Orang-orang yang hidup bergaul dengan Tuhan itu akan maksimal, bukan lumayan, saudara. Kalau dunia mengajarkan 70% itu sudah bagus. Tetapi saudara, kita belajar dari seorang yang bernama Daud itu. Saul minta standar 100 kulit katan orang Filistin, Daud kasih 200. Itu yang namanya maksimal, saudara. Nah, saudara, di
poin yang pertama ini kita belajar ya, yang Tuhan inginkan itu perubahan yang mendasar dalam hidup kita, yaitu apa? Pertobatan. Jadi di sini firman Tuhan berkata ya, ketika orang melihat suatu timbunan gandum yang secara 20 gantang, hanya ada 10. Yang seharusnya 50 takar hanya 20. Kenapa sih? Tuhan berkata, aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum, dan segala yang dibuat tanganmu dengan hujan batu, namun kamu tidak berbalik kepada. Jadi saudara, kekurangan, keterbatasan, kemiskinan sebenarnya ada tujuan Tuhan, yaitu supaya apa? Bertobat, berbalik kepada Tuhan. Banyak orang sudah mengalami kekurangan, jerih payah hidupnya, tapi tidak mau berbalik kepada Tuhan. Tuhan ingin sebuah perubahan yang mendasar, yaitu pertobatan. Bertobat dan berobat itu beda tipis, saudara. Banyak orang Kristen itu inginnya berobat. Jadi kalau ada masalah datang ke gereja, doakan ya, diajak aktif mau. Tapi begitu selesai ya, dia tidak ada lagi, nggak tahu kemana. Tuhan maunya bertobat, saudara. Karena apa, saudara? Dengan berbalik kepada Tuhan, itu kata kunci untuk hidup maksimal, saudara. Karena saudara, ada satu contoh ya, Tuhan inginkan pertobatan itu bukan dimulai dari pribadi, satu pribadi kemudian akan menjadi pertobatan sebuah bangsa, saudara. Makanya saudara mesti memikirkan bukan hanya diri kita, tapi mulai berdoa buat kota, buat bangsa, buat negeri. Kita yang lalu bicara tentang HG pasal 2 minggu yang lalu. Oh betul terjadi. Orang menjagokan Donald Trump, sudah ya kan? Ternyata yang menang Biden. Biden itu artinya apa ya dalam bahasa Inggris itu? Diinginkan atau menginginkan. Mari kan kita baca di ayat 22. Tuhan itu akan menunggang balikkan tahta raja-raja dan memunahkan kekuasaan kerajaan bangsa-bangsa. Jadi dirubah. Dan itu terjadi, saudara. Nah, mari kita hari-hari ini mulai memikirkan bangsa, berdoa buat bangsa, buat negeri, buat kota. Karena karena apa? Tuhan selalu mulai dari diri kita. Ini salah satu contoh ada di dalam 1 Raja-Raja 18. Itu Elia, bagaimana Tuhan memulai dari seorang yang bernama Elia. Dia meresponi apa yang menjadi keinginan Tuhan adalah hal yang mendasar. Disuruh ke tepi sungai, ke Sungai Kerit, nurut ke Sungai Kerit. Disuruh ke rumah janda, ya, nurut. Di rumah janda, ya, Tuhan bukan dia diberi makan oleh janda, saudara, tapi dialah sebenarnya yang memberi makan. Makanya kan panggilan hamba Tuhan itu adalah memberi makan. Saudara, makanya sampai di 1 Raja-Raja 18 ini, kalau kita melihat ya, kita baca sebentar. 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-20. Ketika Elia ini di Gunung Karmel, itu puncak peperangan, tapi selalu dimulai dari satu pribadi. Makanya mari kita melakukan perubahan dari diri kita, perubahan yang paling mendasar, yaitu bertobat. Amin. Siapa yang mau bertobat katakan amin. Amin. Pertobatan itu bukan sekali, tapi setiap hari. Karena pertobatan itu perubahan cara berpikir kita.
Kita harus selalu menyelaraskan cara berpikir kita dengan apa yang menjadi maksudnya Tuhan. Saya baca ayat 20 ya. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia, dan kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Ya, itu kan belum nabi Aserah. Namun baiklah, diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya di atas kayu api. Tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api, dan juga tidak akan menaruh api. Biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Seluruh rakyat menyahut, katanya, baiklah demikian. Dan kita lihat peristiwa legendaris yang ya kita sudah membaca berkali-kali, saudara. Nabi Baal dan mereka ini sudah menoreh-noreh tubuhnya sampai keluar darah, tapi tidak ada api yang turun. Tapi begitu Elia itu memperbaiki Mezbah dan dia lihat api itu turun menyambar korban, saudara. Apa yang kita pelajari dari kisah ini, saudara? Yang pertama, saudara, Elia itu memperbaiki mezbah yang telah runtuh. Karena orang Israel tadi dikatakan timpang dan bercabang hati. Saudara, saya kasih tahu, kita ini Kristen. Agama itu artinya tradisi dalam bahasa asli. Kalau saudara itu sudah jadi Kristen, itu tinggalkan tradisimu yang lama. Hidup dalam tradisi Kristen. Itu yang dimaksud. Cara berpikir orang Kristen, cara hidup orang Kristen. Jadi jangan kita ini sudah Kristen tetapi hidupnya dari mengikuti tradisi lama. Entah itu nasihat nenek-nenek tua turun temurun. Itu harus diputus, saudara. Ini mereka timpang dan bercabang hati. Maka ini Elia mulai memperbaiki mezbah yang runtuh. Yang kedua, saudara, korban dibawa kembali. Elia minta apa? Lembu. Korban itu artinya begini, saudara. Ini mengubah cara berpikir. Banyak orang cara berpikir itu salah, kan ya? Orang yang tidak bertobat itu kalau ibadah gini, ya, salah berpikir dalam pola pikir ibadahnya salah. Jadi apa yang saya dapat dari ibadah? Apa yang Tuhan akan aku beri? Ya Tuhan beri kepadaku. Apa yang untungnya ibadah? Ini, saudara. Jadi dengan mempersembahkan korban ini, saudara, pola pikirnya berubah. Ini pola pikirnya berubah, ya, dari yang salah, sehingga dia ketika datang kepada Tuhan, apa yang aku harus persembahkan? Saudara, korban itu Tuhan bukan melihat nominal, bukan melihat jumlah. Yesus pun waktu lahir korbannya belum terukur, saudara ya. Tapi kualitas hati yang mempersembahkan itu jauh lebih penting. Karena Tuhan itu kan melihatnya hati. Coba lihat janda miskin itu mempersembahkan dikatakan lebih banyak dari orang kaya. Artinya apa, saudara?
Tuhan mau yang namanya hati yang dipersembahkan. Maka korban itu artinya apa? Korban itu ada darah. Kayaknya saya kasih contoh. Saya waktu bertobatan pertama kali ya, saya ini ikut kuliah diploma komputer di UNS. Sama om saya dikasih sangu setiap hari. Naik bis kota 2 kali, nitip sepeda, kemudian uang jajan. Saya waktu di Solo itu kenal gereja, dan ada ibadah itu ibadah doa, ibadah yud, ibadah umum. Saya lihat orang-orang Kristen itu pada persembahan, ya kan? Saya berpikir, gimana saya supaya bisa dapat uang untuk persembahkan? Ini bukan bicara nominal, saudara. Saya ini mutar otak bagaimana saya bisa persembahan. Akhirnya apa, saudara? Saya memotong jadi seharusnya saya naik bis kota 2, ya. Saya harus naik sepeda lebih jauh untuk bisa naik bis kota 1 jalur sampai UNS. Jadi saya setiap hari dapat uang ongkos bis kota, saudara. Saya tabung, saudara. Kemudian uang jajan saya tidak jajan. Saya rela tidak jajan. Saya simpan sehingga saya bisa membawa persembahan. Itu yang namanya korban, saudara. Banyak orang Kristen kalau ibadah itu apa yang saya dapat. Ini cara berpikir timpang, saudara. Makanya saudara di dalam perjanjian lama orang timpang itu tidak ikut masuk di bait suci. Karena cara berpikirnya timpang, gak lurus. Ini yang namanya korban, saudara. Setiap hari saya berkorban yang seharusnya saya itu jajan, saya tidak jajan, saudara. Yang seharusnya itu saya hanya naik sepeda 1 kilo, saudara. Ya 2 kilo lah. Saya harus naik sepeda 5 kilo, saudara. Mengayuh sepeda 5 kilo. Untuk supaya saya bisa persembahan, saudara. Lah ini namanya korban, saudara. Berkorban. Dan kita lihat korban yang dipersembahkan Elia ini dijawab Tuhan dengan dengan api. Karena saudara perhatikan bagaimana Elia ini taat, disuruh di tepi sungai Kerit ngikut. Ketika sungainya sudah surut, dia suruh tolong janda, dia ngikut, saudara. Itu korban, itu ketaatan, saudara. Kan sulit menemukan orang taat. Orang baik ngaku baik banyak, ngaku baik, saya kasih tahu. Orang yang mengaku baik itu banyak, tapi orang yang setia, orang yang taat, itu siapakah menemukan? Makanya Bapak Ibu Saudara, mari kita lakukan perubahan yang mendasar ini, yaitu pertobatan. Bertobat. Cara berpikir kita yang salah harus dikoreksi setiap hari. Itu sama, pertobatan itu setiap hari. Yang gak selaras dengan firman. Kita harus merubah tradisi lama, hidup dalam tradisi yang baru, yaitu pola pikir Kristen. Amin. Sakit gak? Sakit. Korban itu keluar darah, saudara. Kristenan ini harus rela berdarah-darah. Kalau belum keluar darah itu namanya bukan korban. Makanya saudara ingat tentang persembahan Kain dan Habel. Kenapa Habel diterima? Ada darah. Sementara Kain gak ada darah. Padahal karena Tuhan itu inginkan korban itu adalah darah. Artinya sesuatu, saudara, yang ini diperjuangkan. Saudara, hujan-hujan deras, saudara tetap terjang, saudara. Ya, terjang.
ibadah, itu korban, saudara. Kan banyak orang karena hujan dikit, pusing dikit, alasan, saudara. Lo gimana? Mau api turun? Selalu berdalih. Paling enak itu berdalih, saudara. Tapi saudara tidak akan lulus kalau selalu berdalih, selalu beralasan. Kemudian hal yang kedua yang kita pelajari dari hal ini, yang pertama tadi adalah Tuhan hanya mau kita ini bertobat, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Ini sudah mengalami kekurangan, kemiskinan, gak maksimal, kok gak berbalik sih? Tuhan hanya mau berbalik. Tuhan hanya mau kita bertobat. Amin. Yang kedua, saudara, kita lihat ayat yang ke-18-19. Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, mulai dari hari yang ke-20, 4 bulan ke-9. Saya kemarin tanya 24 bulan ke-9 itu kalau kalender ini Indonesia itu berapa? Tanggal berapa? Saya dikasih tahu Pak Ani, itu tanggal 10 Desember. Nanti tanggal 10 Desember kita akan meletakkan pembangunan bait suci. Tapi saudara jangan saudara terganggu. Karena apa? Oh, Tuhan itu tahu siapa yang akan dilibatkan. Karena sama seperti pembangunan bait suci ini terancam dengan apa? Ikut sertanya orang-orang najis. Nah, ini. Makanya saudara, hal yang paling penting kita perhatikan bahwa yang dilibatkan itu Zerubabel bin Shealtiel. Yang dilibatkan itu adalah Imam Yosua bin Yosadak. Siapakah mereka? Dan selebihnya dari bangsa, mereka orang-orang yang memiliki kualitas rohani, saudara. Mereka bisa dengar suara Tuhan. Makanya saudara, kalau saudara rindu terlibat di dalam proyeknya Tuhan, saudara itu hanya perlu membangun kualitas rohani, saudara. Doanya ditingkatkan, puasa ditambahkan. Ini 1 bulan sejak tanggal 10 nanti kita ambil waktu puasa. Apalagi waktu doa tingkatkan, saudara. Perhatikan ya. Mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan, perhatikanlah. Apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung? Dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah? Mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Saya akan bacakan di terjemahan yang lain. Dikatakan begini, meskipun tidak ada lagi gandum yang tinggal, dan pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah, ya, tetapi mulai saat ini aku akan memberkati. Jadi apa yang kita pelajari dari ayat-ayat ini? Jadi Tuhan itu memberkati, saudara. Itu tidak tergantung di lumbungmu itu ada atau tidak ada. Dia tidak tergantung pohon yang saudara tanam itu berbuah atau belum. Tuhan itu punya kedaulatan, saudara. Kalau kita melihat beberapa mujizat-mujizat terjadi, ya, Lazarus bangkit. Apakah tergantung tangisan Marta dan Maria? Oh, enggak, saudara. Tuhan itu punya kedaulatan. Ketika 5.000 laki-laki itu lapar, belum perempuan dan anak-anak, saudara. Anak-anak kalau lapar ribut, saudara. Saudara tahu sendiri pernah punya anak. Yang pernah punya anak, saudara. Yang punya anak. Dan istri tahu sendiri bagaimana kalau suaminya lapar. Ya kan? Bisa marah. Tidak jelas. Nah, saudara bayangkan ada problem yang seperti ini. Apakah mereka punya lumbung, punya pabrik roti? Tidak ada mereka. Tapi Tuhan sanggup mengadakan roti dan ikan. Bahkan anak kecil ini bicara orang anak ini lurus hatinya, tidak timpang, tidak bercabang, polos, ya, tulus. Dia berikan bekalnya
2 ikan 5 roti. Dan dia menerima pengembalian berapa? 12 bakul penuh. Ini saudara, ayat ini berkata begini. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, meskipun tidak ada lagi gandum yang tinggal, dan pohon anggur, pohon ara, pohon delima, dan pohon zaitun belum berbuah, tetapi mulai saat ini aku akan memberkati kamu. Kalau Tuhan berkata mulai saat ini aku akan memberkati kamu, saat dimana bait suci itu mulai dikerjakan, Tuhan akan katakan aku akan memberkati kamu. Nah, apa yang dapat kita pelajari itu? Jadi tadi Tuhan memberkati itu tidak tergantung lumbung, saudara. Tidak tergantung pohon, saudara. Tapi Tuhan punya kedaulatan. Dasarnya adalah ketaatan. Kenapa? Tindakan ketaatan membangun bait Tuhan itu menjadi dasar Tuhan memberkati. Makanya pentingnya kita membangun bait suci secara roh, yaitu tubuh hidup kita, supaya kita dilibatkan, kita dipercaya membangun bait suci secara jasmani, membangun bait suci yang kelihatan, di mana orang-orang kudus menjadi tempat orang-orang kudus berkumpul. Saya punya impian nanti Hebron itu, gedung Hebron, ya. Saya ingin banyak anak-anak muda itu membangun pernikahannya dengan benar. Mulai makanya ada wedding chapel. Saya ingin di situ estetik yang ada di sini, di sana, pindah di sana, supaya melahirkan para misionaris untuk menjangkau suku-suku bangsa. Saya rindu, saudara. Makanya kemarin ketika saya konsultasi dengan yang gambar, saya ngomong, pokoknya saya ingin one stop wedding. Nah, ya. Ada restunya supaya tidak ribet-ribet. Pas pemberkatan pernikahan turun langsung resepsi. Dan di situ ada cottage-nya supaya pengantin baru bisa nginep sekalian. Ya. Ada kolam renangnya di belakang, punya PDAM, biar dia besoknya berenang aja. Jadi saudara, ini bicara ketaatan itu adalah bayar harga. Membangun mezbah itu adalah membayar harga. Saudara yang tadinya berdoa hanya 1 jam, mulai bangun mezbah. Doa saudara. Hidup saudara mulai bangun. Saudara dibangunkan jam berapa, bangun sembahyang. Karena kalau saudara ingin dilibatkan dalam pembangunan, ya, baik suci. Saudara, Tuhan itu tidak tergantung. Karena apa? Tuhan berkata, mintalah benih. Ya kan? Maka kita ini akan dapat benih dan roti, saudara. Galatia 3 kan? Itu saya praktekkan. Ketika ada orang minta Alkitab di Sumba 200, saya minta, Tuhan minta 200 Alkitab. Pernahkah saya meminta kepada saudara, yuk kumpulkan Alkitab? Tidak pernah saya. Saya itu sering kali mengalami pergumulan. Saya gumulkan, saudara, supaya saya ini bisa kesaksian. Tuhan bukan hanya ngasih 200 Alkitab, 1100 Alkitab bisa bagikan ke Indonesia bagian. Biaya pengirimannya Tuhan kasih juga berapa ratus juta, saudara. Biaya pengirimannya 1 Alkitab bisa 90.000, saudara. Kalau sampai sore, saudara, naik pesawat terus semua. Tuhan itu, saudara. Makanya saudara praktekkan. Saudara jadi orang Kristen, dengar firman Tuhan baik, ngerti firman baik, ya. Tapi jauh lebih baik itu kalau saudara mau praktek firman. Karena kalau saudara tidak pernah melakukan firman Tuhan, saudara tidak pernah akan memetik buah dari kebenaran itu. Sama seperti saudara itu pingin panen mangga tapi tidak pernah menanam pohon mangga.
Oh ini mangga itu bagus. Saudara dengar promosinya dari apa? Pertanian, saudara. Wah, bagus manggut. Tapi saudara tidak pernah beli bibit mangga dan tidak pernah menanam. 100 tahun kemudian temannya itu sudah panen berkali-kali buat anak cucunya. Saudara tidak pernah panen. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Yang terakhir kita lihat 2 Tawarik pasal 7. Ini Salomo. Saya tadi sampaikan bahwa orang yang membangun bait suci secara jasmani itu pasti punya kualitas rohani. Di ayat 12 dikatakan, kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, telah ku dengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Jadi saudara, ketika Salomo selesai membangun bait suci, Tuhan ngomong ini house of sacrifice, tempat orang mempersembahkan korban. Dan Tuhan berjanji, bila aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri. Mari saudara kita mulai cari Tuhan sungguh-sungguh supaya kita ini punya dampak buat negeri kita, saudara. Tuhan mencari laki-laki dan perempuan yang mau membangun bait suci secara rohani. Nanti Tuhan akan percayakan hal-hal yang jasmani. Saudara berdoa minta benih, Tuhan akan kasih benih. Makanya hari ini sandingkan telingamu kepada Tuhan. Carilah Tuhan. Dengar-dengaran akan Tuhan. Orang punya prediksi hari ini meleset semua, saudara. Orang prediksi Trump menang, meleset. Ya kan, saudara? Meleset. Orang sudah bangun bisnis, dia sudah franchise, dia sudah memulai kontrak, meleset kena pandemi, runtuh. Kita nggak tahu sampai kapan. Makanya hanya perkataan Tuhan yang akan membawa kita kepada masa depan yang cerah. Amin. Hari esok yang penuh harapan. Mari kita bangkit berdiri, kita sembahyang. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami menjadi diam. Tuhan yang memiliki janji ya dan amin. Apa yang Kau sampaikan tidak pernah kembali tanpa menghasilkan buah dalam hidup kami. Tuhan yang akan mengerjakan bagian yang terbaik dalam hidup kami. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Mari sama-sama katakan, ku tahu. Hidupku adalah penyembah.
ini korban syukur yang kami bawa kepada-Mu. Ramasakara sadar bila Ku ada, sadar bila Ku ada, hanya karena anugerah, bukan karena kami bersyukur buat ibadah sepanjang hari ini. Kau hadir melawat umat-Mu. Engkau membangkitkan kembali roh kami. Yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang lemah terima kekuatan yang baru, yang sedang meminta benih Tuhan berikan benih untuk ditaburkan. Bahkan Engkau Tuhan memberkati setiap apa yang dikerjakan oleh umat. Dan kami percaya Tuhan, besok tidak akan menjadi sama lagi seperti hari-hari yang kami lalui. Karena kami berpegang akan perkataan dan janji Tuhan hari ini kepada kami. Dan kami sebelum pulang menjadi berkat di tempat di mana Tuhan tempatkan kami. Berkat bagi keluarga, bagi kota kami, negeri ini. Dan kami menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Rumah mujizat. Setiap situasi keadaan itu menjadi pijakan buat kami untuk mengalami mujizat dan rumah kabar baik bagi semua orang. Amin. Rindu Tuhan berkati kami malam ini. Bapak Ibu Saudara, ada sebelum pulang dan sebelum kita akan menaburkan, memberikan korban persembahan, angkat kedua belah tangan. Sebab orang yang diberkati Tuhan, apa saja yang dikerjakannya berhasil dan berhasil. Dan benih yang ditaburkan itu Tuhan akan lipat kali gandakan. Dan sebelum pulang terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga.
Kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, Dia telah buktikan, Dia curahkan darahnya bagimu, supaya segala berkat yang dijanjikannya kepada Abraham, Ishak dan Israel digenapkan dalam hidupmu, keluarga rumah tanggamu, usaha pekerjaanmu, studi kuliah pelayananmu, dan Tuhan membuatmu berhasil, berkelimpahan dan berkemenangan. Jangan seorang pun gentar, takut atau khawatir, tapi percayalah, Roh Kudus menyertai kita semua mulai malam hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Maranatha, kesudahan zaman, Tuhan datang kembali dan membawa kita masuk dalam kemuliaan kekal. Haleluya. Yang percaya diberkati berlimpah-limpah dan siap jadi berkat, sama-sama kita katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati saudara.